Jemaah rahmatullah, alhamdulillah Bunda sudah bersama kita. Kita akan segera mulai sekolah tadabbur sesi yang ke-9. Kita sudah membahas alat tadabbur tilawah, tafsir, kemudian sirah, kemudian yang pekan lalu bahasa Arab. Kalau tidak salah hari ini itu alat tadabbur kelima ya, Amalul Maidani, yaitu Bunda ya. Kalau tidak salah, tapi nanti kita serahkan kepada Bunda hari ini membahas itu atau yang lain gitu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, juga catatan kita ya, untuk mengikuti kajian sekolah tadabbur sesi 9. Jangan lupa persiapkan ya, jika ada hal-hal yang ditanyakan nanti di akhir sesi ya. Kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bunda Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kembali kita mendalami Al-Quran, walaupun baru sebatas motivasi ya. Memang sudah terasa betapa luasnya, betapa dalamnya Al-Quran. Tapi sungguhnya yang sudah kita pelajari, insya Allah 9 kali pertemuan ini baru bersifat motivasi. Semoga motivasi ini bisa tertindaklanjuti insya Allah. Kan yang lalu kita membahas pendekatan bahasa. Dan memang pendekatan bahasa ini akan memberi makna yang lebih dalam ataupun lebih nyata apa yang dimaksud oleh Allah. Terutama pada ayat-ayat yang istilah bahasa Arabnya mutarodifat. Mutarodifat itu yang terjemahannya sama. Yang terkadang di dalam satu ayat dipadukan ya. Satu kata dengan dua kata dengan satu makna ya. Namun Al-Qur'an memadukan. Ya. Contohnya kalau kita membaca surat Az-Zumar ya. Az-Zumar ayat 70 ya. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Jadi ada amilat, ada yaf'alun. Terjemahannya sama-sama melakukan. Ataupun berbuat ya. Bahasa Indonesia agak sulit ya.
memberi maksud yang sesungguhnya, kecuali kalau ayat ini itu sedang dikaji, ya. Dan akan diberikan balasan kepada setiap jiwa, ya, terhadap apa yang dilakukan, dan Allah mengetahui apa yang, ya, mereka lakukan, sama-sama melakukan. Jadi ketika kita membahas pendekatan bahasa, antara amila dan fa'ala itu memiliki pemahaman. Amila itu untuk perbuatan yang sudah rutin dilakukan. Sedangkan fa'ala yaf'alu perbuatan yang tidak rutin, yang sesekali. Itu disebut dengan yaf'alu. Nah, inilah salah satu gambaran peran pendekatan bahasa agar manusia mengetahui, agar pembaca mengetahui kenapa di ayat ini yaf'alun, kenapa di ayat ini ya'malun, ya. Dan ayat seperti ini banyak, ya. Faf'alu ma tu'marun, i'malu ala Dawuda syukra. Ketika Bani Israel masih bertanya-tanya terus, sapinya bagaimana, maka Allah mengatakan, sudahlah, lakukan apa yang diperintahkan, yang penting sapi. Maka menggunakan faf'alu ma tu'marun. Untuk perintah Nabi Daud agar bersyukur kepada Allah dengan melakukan amal soleh secara terus-menerus, maka diungkapkan dengan i'malu ala Dawuda syukra. Yaitu menguatkan, ya, bahasa, sedikit menegaskan kembali indahnya bahasa, ya, di dalam memberikan satu pemahaman yang lebih detail tentang Al-Quran. Ya. Kalau yang ikut kajian tafsir tadi pagi, ya, giliran bumi Allah katakan naj'al alam naj'alil arda mihada wal jibala autad. Giliran manusia wa khalaqnakum azwaja. Memang sama-sama memberi maksan menciptakan, ya. Tapi ja'ala itu menciptakan dalam arti menegaskan fungsinya. Fungsi bumi diciptakan agar bisa ditinggali oleh manusia. Tapi ketika menciptakan tentang manusia, Allah mengatakan dengan khalaqnakum azwaja. Artinya manusia agar mengingat Allah sejak dari awal, yaitu tentang penciptaan dirinya. Kenapa? Karena penciptaan manusia itu sudah dirasakan oleh manusia sendiri. Contoh lain kalau kita baca Ar-Ra'd ayat surat 13 ayat 21. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Jadi di sini ada padanan kata yakhsha dan yakhaf yang artinya sama-sama takut. Ya.
Begitu juga saat Allah menjelaskan kemuliaan bagi orang yang takut, sekali diungkapkan dengan khofa, waliman khofa maqama rabbih jannatan, wa amma man khofa. Tapi di ayat lain dengan kata yakhsha, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dan Allah memuji orang-orang yang menyambung silaturahimnya, dan orang-orang yang menyambung tali silaturahim sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan takut kepada Allah, dan takut hari hisab yang jelek, hari hisab yang gagal bagi manusia karena amal-amalnya jelek semua. Sehingga ketika dipahami secara bahasa, yakhsha itu takut karena manusia itu mengenal apa yang ditakuti. Ibaratnya orang yang akan bertanding misalnya ya, akan bertanding katakan silat atau karate gitu ya, karena dia nggak tahu itu lawannya siapa, ya dia nyantai aja. Tapi begitu tahu, oh ternyata lawannya sudah juara nasional 10 kali dan punya prestasi ini prestasi itu, orang takut. Itulah yakhsha. Begitulah manusia, ketika dia semakin kenal dengan Allah, insya Allah akan semakin takut dengan Allah. Ya khafu artinya takut juga, tapi takut yang disebabkan oleh kesadaran tentang kekurangan diri manusia itu sendiri. Seorang takut menemui gurunya, kenapa? Karena dulu pernah bersalah sama guru. Takut ada antara bercampur rasa takut, rasa malu, dan lain sebagainya. Guna soal itulah salah satu faktor yang menambah motivasi kita memahami bahasa Arab Al-Quran, juga akan meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Insya Allah hari ini sekilas kita akan membahas tadabbur Al-Quran melalui Al-Amalul Maidan. Pengalaman lapangan. Tentu pengalaman lapangan ini sudah ada pada setiap manusia sesuai dengan dengan perhatiannya masing-masing, sehingga akan menjadi satu alat tadabbur. Pertama ketika menyatu dengan tilawah, dia sudah tilawah atau awalnya dia sudah punya fikrah, pentingnya tadabbur. Saya harus berusaha tadabbur. Kemudian dia sudah melalui sebuah tahapan yang sangat mungkin dilakukan adalah tadabbur yang ditumbuhkan karena rajin tilawah. Karena siapa yang rajin tilawah,
menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih bersih hatinya, ya, lebih menikmati tilawah itu sendiri, ya. Sehingga akan terasa betul bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ini sebuah teori yang sangat gampang sekali. Al-Quran kalamullah. Naam. Tapi sudah terasa nggak dalam diri kita bahwa Quran ini kalamullah. Sehingga harus diperhatikan, harus terasa istimewa, spesial dalam hati kita. Maka itu insya Allah akan terasa dalam diri kita jika kita ya, melakukan proses tilawah sesuai dengan yang pernah kita bahas dalam At-Tibyan, sesuai dengan adat-adatnya, ya. Tilawah yang rutin, tilawah yang benar, ya. Tilawah yang sudah bisa melibatkan hati, itu insya Allah ketika bertemu dengan al-amalul maidani sudah terasa tadabburnya, ya, sekian persen ataupun sekian tingkat kita bisa merasakan, ya. Yang kedua, al-amalul maidani ini minimalnya terpadukan dengan paham terjemahan, tilawah yang rutin, paham terjemahan, ada amal maidani, itu sudah terasa lah nuansa tadabburnya, dalam arti tadabbur yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, termotivasi dalam arti tumbuh rasa takut, ya, tumbuh rasa ingin bekerja lebih keras untuk bersyukur kepada Allah, untuk meraih surga Allah dan lain sebagainya. Tentu bagi setiap orang beriman dibutuhkan al-amalul maidani yang luas, ya. Misalnya pengalaman lapangan ingin membina dirinya dalam keimanan yang terus semakin membaik. Ingin menjadi orang yang ahli istighfar, ahli sedekah, ahli qiyamul lail, ya. Itu semua kan yang bersifat istilahnya tarbiyatun nafas, ya. Ingin menjadi ahlul infaq, ya. Maka semangat seorang untuk qiyamul lail, ya, itu akan menimbulkan satu dampak pemahaman yang lebih dalam ketika dia memahami ayat qiyamul lail. Misalnya Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Awal ayatnya, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman, ya, itu yang selalu menjauhkan lambungnya. Coba bisa dibayangkan ketika ayat ini cuma terjemahan saja, sementara dalam diri manusia itu belum berlangsung, ya, atau istilahnya belum running, ya, proses ingin menjadi orang yang tatajafa junubuhum, ya, belum dekat dengan Allah, ya.
maka ayat ini barangkali hanya menjadi sebuah informasi. Ya. Informasi orang beriman akan selalu menjauhkan lambung. Tapi ketika minimal ayat ini sudah running ya, walaupun nilainya mungkin baru 4, baru 5, jauh dari 10 ya, maka ayat ini akan terasa betul. Alangkah sedihnya saya menjadi orang beriman tapi belum berhasil menjadi orang yang tatajafa junubuhum. Ya. Maka ayat ini ketika diulang-ulang akan semakin menambah satu semangat ya. Bagaimana malam ini seterusnya bisa menjadi orang yang lambungnya terjauhkan dari tempat tidurnya. Anil mabaji'. Untuk sholat yada'una rabbahum khawfan wa tama'an. Jadi ketika sudah ada amal maidani, aktivitas lapangan, baik sifatnya belum rutin, atau istilah yang lain sifatnya masih jatuh bangun, berusaha lagi, gagal lagi, berusaha lagi, gagal. Ya. Berhasil 3 kali, gagal 10 kali. Kalau baca ayat ini ya, akan terasa nikmatnya. Ya. Ketika banyak berhasilnya, bersyukur dan tawadhu. Ya. Masih banyak yang kurang kok, walaupun bisa ayat ini. Kalau belum, ya, bertambah motivasinya. Minta tolong kepada Allah, lebih banyak berdoa untuk ditolong menjadi orang yang tatajafa junubuhum. Nah, ini amal maidani yang sifatnya pengamalan. Begitu juga ketika seseorang berada dalam amal maidani yang sifatnya meninggalkan. Amal-amal yang harus ditinggalkan. Sebutlah dia belum berhasil atau masih running menjadi orang yang taat secara penglihatan. Karena mata yang diberikan oleh Allah kadang masih digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ya, maka dia akan merasa tersentuh sekali ketika membaca sebuah ayat di surat Ghafir misalnya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui orang-orang yang berkhianat matanya. Jadi ayat ini akan membuat seseorang memahami ayat ini dengan lebih dalam. Bahwa pengamalan ayat ini yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Kalau lagi ngumpul bersama satu dengan lain cuma bisa husnudzon. Insya Allah saudara saya ini matanya taat, matanya taat, matanya taat. Cuma bisa begitu saja. Ya. Tapi di sisi Allah tentu setiap orang berbeda-beda. Ini matanya taat, ini enggak taat, ini setengah taat, ini seperempat taat, ini kadang taat, kadang enggak. Tadabbur lagi, maka ayat ini mengandung apa? Mengandung memberi motivasi bahwa maksiat mata itu adalah pengkhianatan. Karena apa? Karena mata yang kamu miliki itu bukan milikmu. Kan bahasanya inna lillahi, kami ini milik Allah. Maksudnya apa? Ya semua yang ada ini milik Allah. Mata milik Allah, lidah milik Allah, tangan milik Allah. Ya, di mana-mana ya, manusia antar manusia saja kalau dititipi ya dijaga lah. Ya.
ini saya titip sepeda motor ya, tentu sepeda motornya akan dijaga, nggak mungkin dirusak atau disalahgunakan. Maka orang bermaksiat mata berarti berkhianat berarti tidak merasa mata itu adalah titipan dari Allah yang harus digunakan sesuai dengan fungsi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang diinginkan oleh Allah. Tadabbur lagi, maka ayat ini bisa menghasilkan muraqabah, ya. Bisa menghasilkan perasaan selalu diawasi oleh. Mungkin kalau khomer itu ya masih bisa dilihat ya. Oh, fulan minum khomer ya. Tapi kalau maksiat mata yang bisa jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga bisa jadi ayat ini ketika membuat manusia yang mentadabburi ayat ini tidak ingin dilihat oleh Allah dalam kondisi yang jelek, ya, maka dia akan lebih termotivasi menjaga ketaatan matanya. Ya. Tadabbur lagi, ya, maka tidak mustahil dia akan menjadi orang yang tawadhu. Walaupun orang menyebut, wah si fulan tuh Masya Allah, infaknya banyak, ibadahnya banyak, tapi dalam dirinya semua nggak ada apa-apanya. Ya. Karena saya belum baik di dalam ketaatan mata saya. Misalnya. Sehingga dia tidak mungkin menjadi orang yang menyombongkan diri, karena dia tahu. Begitu juga saat membaca sebuah ayat yang ada di mana, di surat An-Nur, ya, juga menyuruh orang beriman agar menjaga pandangannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Ya. Maka kalau dia rajin baca, maka dia bisa mendapatkan tambahan-tambahan penjelasan tentang ketaatan mata, ya. Adalah kehidupan para orang-orang soleh terdahulu, ya. Ketika masuk bulan Syawal, ya, wabil khusus saat tanggal 1 Syawal, ya, maka mereka mengingatkan hati-hati akan maksiat mata. Hati-hati maksiat mata. Hati-hati maksiat mata. Ya, sampai tertulis seperti itu dalam sejarah. Ya. Kelihatannya masalah sepele, kelihatannya memang dosa kecil. Ya. Tapi kalau berlangsung secara terus-menerus, ya, akhirnya bisa menjadi besar. Ya. Kenapa Syawal diingatkan seperti itu? Ya, pertama, ya, memang ruhiyah Syawal dengan ruhiyah Ramadan kan beda. Ruhiyah Ramadan itu tinggi, sehingga bisa jadi orang udah nggak berselera, ya, dengan kemaksiatan. Tapi Syawal, ya, sudah beda, ya. Walaupun tetap harus dipertahankan, tapi untuk sama 100% memang masih butuh perjuangan yang lebih kuat lagi. Ya. Ibaratnya karena udah beda, maka waspadai dari sebuah kemaksiatan yang mungkin saat Ramadan betul-betul terjaga. Enggak ada satu kesempatan untuk maksiat mata. Tapi Syawal bisa jadi, ya, karena maksiat mata ini maksiat yang paling mudah terjadi bagi manusia. Karena itu Allah secara khusus mengingatkan
sebagai satu amal soleh yang harus diperhatikan. Nah, orang yang berada di dalam kondisi-kondisi seperti ini, kalau membaca ayat-ayat seperti ini akan betul-betul ya, banyak terinspirasi, banyak atau memahaminya lebih dengan melibatkan hatinya akan lebih dalam. Ya. Yaitu terkait dengan amal maidani yang harus ditinggalkan. Ada amal maidani yang harus dilaksanakan. Ya. Ya. Siapa yang punya amal maidani, waspada terhadap kehidupan dunia, ya. Fitnah harta, ya. Fitnah jabatan, fitnah kehidupan. Ya. Maka insya Allah kalau membaca surat Ali Imran ayat 14, 15 dan seterusnya akan betul-betul dia mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam fitnah dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Inilah manusia. Terus ayat berikutnya solusinya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Solusi kedua, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban. Solusi ketiga, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Wah, ini tidak mustahil akan terjadi cucuran air mata. Ya. Apa yang dirasakan kok sampai membuat air mata bercucuran? Ya. Khawatir, ya. Dirinya terjerumus ke dalam kehidupan dunia. Ya. Sementara yang paling berharga dalam kehidupan tidak didapatkan. Siapa yang tidak takut kalau harus berada dalam kondisi seperti ini, ya. Sehingga akan membuat orang lebih berhati-hati lagi terhadap fitnah dunia, ya. Lebih semangat lagi berinfak, ya. Karena malas berinfak berarti itu menjadi dengan pemahaman ayat tadi menjadi salah satu indikasi hubbud dunya. Karena kalau kamu hubbul akhirah, kamu akan berusaha untuk menabung bekal akhirat dengan infak. Ya. Tadabbur lagi, dia akan semakin merasa bahwa ya, kehidupan dunia atau harta dengan segala jenisnya memang harus dicari, ya. Tapi tidak boleh terfitnah. Tidak boleh sampai terjerumus dalam kecintaan yang berlebihan sehingga tidak lagi cinta kepada atau takut kepada kehidupan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan al-amalul maidani. Ya. Tentu akan lebih menyeluruh ketika manusia itu berada dalam al-amalul maidani, ya, dakwati wal jihadi, dalam kehidupan dakwah dan perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka potensi tadabburnya akan lebih luas lagi, ya. Ya. Hampir nanti semua ayat itu memberi satu motivasi, ya. Apakah ayat tentang akidah, apakah ayat tentang kisah, ya.
apakah ayat tentang hukum dan seterusnya, ya, itu semuanya akan ya, menjadi lebih terpadu untuk ditadabburkan. Ya. Sebutlah orang yang membaca kisah Nabi Nuh ketika dia menyatakan kepada Allah betapa susahnya mengajak manusia kembali kepada Allah. Ya. Maka Allah mengabadikan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku ini sudah berdakwah siang dan malam dan siang. Tapi hasilnya sedikit. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya. Maka andaikan dia mengalami kesulitan dalam dakwah, maka ayat ini akan menjadi pelipur lara yang luar biasa. Sekelas Nabi Nuh, ulul azmi, ya, dalam tanda kutip hanya sedikit berhasil merekrut manusia. Bagaimana dengan saya? Ya. Jadi hasil recruiting yang sedikit itu ya tidak membuat orang beriman itu kecil hati. Karena Allah kasih contoh ini Nabi Nuh. Kalau ada istilah artis papan atas, maka Nabi Ulul Azm itu pada hakikatnya Nabi papan atas. Nabi Nuh saja ya cuma berhasil sedikit. Bahkan tidak hanya sedikit ya, mengalami respon-respon yang menyakitkan. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dan seterusnya ya, baca kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut ya. Seseorang akan memahami ayat itu dengan lebih luas karena pengalaman lapangannya ya, terasa bersesuaian dengan ayat-ayat yang dibaca ya. Terutama amal maidani yang selain dengan ayat juga dengan sirah misalnya, wah itu lebih apa ya, lebih terasa ya, apa istilahnya anak-anak itu makjleb ya, baca surat Al-Anfal misalnya, kama akhrajaka rabbuka, kama akhrajaka rabbuka. Istilahnya Allah lah yang mengeluarkan Rasulullah dan para sahabat dari rumahnya. Ya. Sehingga tadabbur akan memberi kesimpulan bagaimana di dalam berdakwah, dalam berjuang, ya, Allah mau terlibat dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita. Manusia tetap berusaha, tapi pada akhirnya biar Allah. Ya. Contohnya apa? Contohnya ayat ini. Ya. Bahwa keluarnya Rasulullah dan para sahabat menuju Badar itu yang menggerakkan adalah Allah. Ya. Sampai kemudian terjadi perang. Ya. Tadinya keluar dari Madinah menuju Badar untuk mencegah kafilah Abu Sufyan. Tapi Allah maunya perang aja. Ya. Supaya apa? Supaya terjadi yang hak semakin eksis, yang batil sudah mulai rapuh. Liyuhiqqal haqqal batila, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila
walau karihal mujrimun. Ya. Maka akan banyak terpahami dari surat Al-Anfal itu, ya, jangan sampai dalam berdakwah Allah tidak terlibat dalam kerja orang-orang beriman itu. Ya. Jangan sampai berdakwah tapi Allahnya bersikap udah kerjain aja sendiri, ya, saya nggak mau terlibat. Ya. Sampai Allah katakan walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Ya. Kalau saja perang Badar itu karena sebuah janjian, ya, hari Ahad besok jam 9 kita perang, ya, akan jadi mulu, ya. Tapi karena Allah terlibat, maka tahu-tahu terjadi begitu cepat. Ya. Maka surat Al-Anfal akan memberi penjelasan bagaimana, ya, agar dakwah kita, agar perjuangan orang beriman itu jangan sampai, ya, tidak didukung oleh Allah. Ya. Jangan sampai Allah melepaskan kerjaan aja sendiri. Ya. Maka kita harus mengikuti petunjuk-petunjuknya. Ya. Misalnya kamu harus menjadi ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Kamu harus berusaha menjadi mukmin yang betul-betul sejati, yang sifat-sifatnya disebut di ayat kedua. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Ya. Sehingga para ulama menyimpulkan, ya, peganglah di surat Al-Anfal itu semua yang berbicara tentang siapa orang beriman itu. Ya. Maka siapa yang bisa membentuk mukmin yang diinginkan oleh Allah, maka Allah akan selalu terlibat dalam perjuangannya. Maka di ayat yang kedua ada innamal mu'minuna alladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Kemudian banyak ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa. Ada ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul takhunu amanatikum. Ya. Kurang lebih ada 5 panggilan atau fokus kepada orang-orang beriman. Itu kalau dilaksanakan semuanya, maka insya Allah perjuangan orang beriman itu akan disamakan oleh Allah seperti perjuangan Ahlu Badar, ya, di mana, ya, dalam segala keterbatasan, ya, Allah menolong orang-orang beriman, ya, keterbatasan dana, keterbatasan senjata, keterbatasan SDM, apa saja, ya, keterbatasan skill, ya, sehingga Allah katakan laqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah. Ya. Allah menolong kalian dalam perang Badar itu betapapun kondisi kalian sangat-sangat dalam keterbatasan, ya. Tapi Allah berikan kalian kemenangan seperti yang bisa kita baca di ayat 123 Al-Imran, wa laqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah. Maka kita tidak akan merasakan ayat ini kalau kita nggak berada di lapangan dakwah. Ketika kita berada di lapangan dakwah, baca ayat ini, kita akan bisa menilai, oh dakwah kita masih segini, oh dakwah kita ternyata jauh nih dari ini, ayo kita motivasi lagi ini orang-orang beriman. Ya. Ya. Di surat Al-Anfal kan hubungan orang beriman yang berjihad itu kan harus sampai wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Gimana nih kita, ya,
kita ini mengatakan ingin menegakkan Islam, tapi kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, ya, maka kita tersadarkan, berarti kita masih jauh dengan hakikat dakwah, ya. Tentu juga bukan berarti kita menyalahkan orang atau merendahkan orang, enggak, ya. Maksudnya mengingatkan, memotivasi, ya, sebisa mungkin di mana orang-orang beriman itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga akan terus bergerak bagaimana, ya, amal maidani dalam bab dakwah ini jangan sampai, ya, menjadi amal da'awi yang ismian, ya, yang namanya doang, ya. Labelnya saja, mereknya saja dakwah, ya. Tapi dalamnya jauh dari, ya, dari suasana-suasana yang seharusnya seorang berdakwah, ya, ya, maka hal-hal pemahaman seperti ini insya Allah akan didapatkan dari tadabbur Al-Quran, ya. Ya, atau sebelumnya juga ada peserta dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur sana, ya, yang amal maidaninya dalam bab, ya, bisnis misalnya, ya. Sementara beliau juga menjadi orang yang aktif beral-Quran, sehingga merasakan bagaimana ayat satu dengan ayat yang lain harus bisa saling mendukung untuk bisa menghasilkan, ya, bisnis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Atau mereka yang lagi berjuang di dalam hal birrul walidain, ya. Insya Allah kalau baca ayat-ayat tentang birrul walidain akan merasakan, ya, berbagai macam inspirasi tadabbur yang luar biasa, ya. Baik yang sudah instan maupun yang belum instan, ya. Sebagian ulama menghasilkan sebuah kesimpulan tadabbur yang hari ini kita tinggal menikmati saja, ya. Apa kata para ulama tentang ayat, ya, ayat birrul walidain, ya. Waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara, ya. Coba perhatikan, ya, ada berapa tema yang Allah selalu padukan antara dirinya dengan amal, ya. Maka dihasilkan ada 3 amal, ya. Taat Allah, ketika ada ayat taat kepada Allah selalu ada taat kepada Rasul, ya. Ketika ada ayat laksanakan sholat pasti ada berikan zakat, ya. Ketika ada ayat beribadahlah, berbaktilah kepada kedua orang tua, ya. Sehingga instan-instan seperti ini akan menambah kesadaran lebih dalam lagi, ya Allah, ya, sehebat apapun orang itu beramal, mungkin qiyamul lail sudah bagus, infak sudah bagus, dakwah sudah bagus, tapi birrul walidainnya rendah, ya, maka menjadi, ya, menjadi sebuah catatan yang serius, ya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan oleh siapa, Ibnu Abbas, ya, mengatakan, ya, coba perhatikan betapa pentingnya birrul walidain ini Allah jadikan bersama 2 amal yang lain yang selalu disejajarkan. Kalau ada taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau ada laksanakan salat, berikan zakat, ya. Kalau ada beribadahlah, ya, misalnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, ya. Terlebih ketika kita membaca Riyadhus Shalihin, ada kisah tentang Uwais Al-Qarni, ya, di mana Rasulullah, ya, mengizinkan, ya, dirinya mungkin kurang banyak berkiprah dalam amal-amal maidani yang lain, ya, demi fokus kepada birrul walidain karena kondisi orang tuanya yang memang mengharuskan dia fokus, ya. Mungkin karena dia hanya sendiri
mungkin di rumahnya nggak ada siapa-siapa, bapaknya nggak ada, sehingga dia harus fokus mengurus orang tuanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi sahabat ini, walaupun dia nggak hidup bersama Rasulullah, terlibat ya, dalam dakwah ataupun berkunjung kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, ya, inilah sekilas ya bagaimana menjadikan amal maidani sebagai tadabbur Al-Quran, sehingga ya, akan terasa beda ya baca ayat di mana kita tidak berada di dalam isi ayat itu ya, dengan saat kita memang sedang berada ya. Kita memang lagi berusaha ini menjadi anak yang birrul walidain, terutama mereka yang usianya sudah 40 ke atas, itu punya penekanan khusus ya di dalam birrul walidain, sebagaimana di Al-Ahqaf 15 ya. Maka insyaallah ya, betapapun repotnya, betapapun sibuknya, betapapun terbatasnya, dia akan berusaha tetap ya, melaksanakan birrul walidain. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bunda materinya tentang amal maidani. Saya menangkap sedikit bahwa sedikit bahwa intinya sebagai mukmin ahlul Quran yang ingin menjadi ahlul Quran itu harus menjadi pengamal dari ayat-ayat Quran itu sendiri ya. Dari mulai perintah-perintah yang sifatnya pribadi, amal individu, amal dalam keluarga, amal dalam sosial masyarakat, kemudian ekonomi, bahkan politik ya, dan seterusnya. Jadi seorang mukmin ahlul Quran harus menjadi pengamal, atau mungkin bahasa kiranya aktivis gitu Bunda ya, atau pengamal dari ajaran-ajaran itu sendiri. Baik, tanya jawab Bunda ya. Ya silakan. Ada yang sudah raise hand, Bu Siska, Fadol, untuk pertanyaan lebih dahulu, untuk buka mic dan kamera jika berkenan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutupan sedikit saya agak sedikit telat tadi datangnya, jadi kalau tidak nyambung dengan materi sebelumnya mohon maaf. Saya dan teman-teman itu kan punya mendirikan rumah Quran juga Ustaz. Nah, kami itu dalam operasionalan rumah Quran ini sangat tidak sanggup untuk meminta ataupun mencari donatur, bukan karena tidak sanggup ya, tapi karena kami malu, karena ini hubungannya kan sama Al-Quran gitu. Jadi mau setiap ada acara itu ingin mencari dana-dana itu kami kayaknya tidak sampai hati gitu untuk menodai ibaratnya nilai Al-Quran. Tapi di samping itu jadinya operasional kepada murid-murid otomatis menjadi besar gitu, baik dari sisi SPP dan sebagainya, sehingga sebagian dari orang-orang yang ingin mendaftar itu bilang bahwa sekolah ini mahal gitu. Padahal kami punya, karena mahal itu karena memang kami tidak punya donatur gitu. Jadi dilematis di situ kan bagaimana sebaiknya, karena memang nggak sanggup dan tidak sampai hati untuk mencari-cari dana kemana-mana gitu. Padahal kami yakin pasti banyak yang mau membantu. Tapi kalau ada orang yang datang bantu ngasih sumbangan kami terima. Tapi kalau untuk menyodorkan proposal kami belum bisa, itu gimana ya Ustaz? Jadinya dilematis. Demikian Ustaz, Afwan. Baik ya. Ya sebenarnya dalam tema seperti ini setiap orang beriman bebas ya. Bebas menentukan pilihan-pilihannya ya. Apa menjadi pilihan ibu sudah bagus, nggak ada yang salah ya. Apa yang menjadi pilihan orang lain di mana harus mengajukan proposal juga nggak salah.
Ya. Yang penting bagaimana ya, misi ya, pengajaran Al-Quran atau pelayanan Al-Quran itu ya, misinya betul-betul Rabbani, ya, betul-betul aman. Ya. Yang difokuskan nggak ada lain dibalik dibalik pelayanan ini adalah umat menjadi apakah tertarik dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, yang nggak ngerti jadi ngerti, yang belum sibuk dengan Al-Quran menjadi menyediakan waktu untuk Al-Quran. Pokoknya dipikir itu aja lah. Ya, ya. Kalau soal dana yang begini, yang begitu, itu saya kira teknis. Ya. Mau teknis bagaimanapun, kalau dibalik itu kemudian ada, semoga Allah melindungi kita, ada tujuan-tujuan yang sudah tidak beres, ya. Itu yang sebenarnya bahaya. Ya. Apakah tujuan saya dibalik ini ya suatu saat saya bisa harus katakan menjadi orang kaya ya dengan kerja ini. Ini sudah mulai ini ya. Jadi akhirnya hanya untuk kepentingan pribadi ya. Atau hanya untuk kepentingan pribadi dalam arti popularitas ya. Pokoknya sudah tidak lillah ya, maka mau teknis bagaimanapun sudah nggak bisa dibenarkan. Ya. Mau istilahnya mau mandiri, mau proposal. Jadi kalau soal teknis seperti itu, insya Allah masing-masing ada sisi-sisi kebaikannya. Ya. Memang dengan kebijakan mandiri seperti itu, sisi kebaikannya adalah lebih terasa iffahnya, ya, bahwa dirinya tidak ingin menunjukkan kepada umat bahwa kami ya melaksanakan kegiatan ini sangat mengandalkan ya dari proposal-proposal itu, ya. Maka insya Allah ketika mandiri kemudian membuat seseorang katakan timnya itu siap ya katakan membiayai sendiri ya bahkan di sebagian tempat ya, demi untuk berprinsip seperti ini enggak apa-apa enggak digaji ya. Kita ini di sini relawan misalnya. Maka dengan kebijakan siap nggak digaji atau kalau ada uang lebih aja digaji, ya, maka otomatis operasionalnya menjadi lebih ringan, ya. Lebih fokus kepada kualitas kerja, ya. Tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya daya dukung. Nggak apa-apa dengan fasilitas yang sederhana. Yang penting proses pelaksanaannya diupayakan sebaik-baiknya. Ya. Nggak apa-apa tuh, nggak ada istilahnya ya, yang nggak ada hubungannya dengan istilah milad yang kemarin ya. Ya. Sebagian rumah Quran tiap tahun milad, ya. Milad pertama, kedua tiap tahun. Untuk milad sendiri nggak cukup 10 juta. Ya. Padahal nggak pakai milad kan nggak apa-apa. Ya. Ya kalau mau milad ya silahkan. Ya, apa istilahnya mandiri. Jangan bermilad. Ya. Ya. Tapi ya istilahnya memberatkan umat misalnya. Kalau umatnya nggak merasa berat, nggak apa-apa bagi saya seperti itu. Ya. Ya. Ya, kalau mau begitu, alangkah bagusnya ya. Demi mandiri nggak apa-apa kita pakai misalnya alat
pendidikannya misalnya ada kursinya kursi sederhana aja, nggak harus kursi yang mewah dan seterusnya. Ya. Insya Allah itu juga akan menjadi bukti keikhlasan. Ya. Maka insya Allah amal maidani seperti ini juga akan membuat seseorang ya terbantu di dalam memahami ya, perjuangan menyebarkan Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Ya. Yang mau proposal juga nggak masalah. Ya. Di mana letak kebaikannya kalau andai kata itu dilakukan? Ya. Yang pertama, yang penting di balik proposal itu dia tidak ingin memanfaatkan agenda itu atau lembaga itu untuk memperkaya diri. Ya. Tapi ya, di balik proposal itu prinsipnya adalah ya, dari umat untuk umat. Ya. Dari umat untuk umat, ya. Bukan dari umat untuk saya. Nah, ini yang sudah menyalahi prinsip-prinsip IFA. Ya. Jadi kalau pada akhirnya untuk umat, maka pada akhirnya proposal itu adalah ajakan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi kita harus siap ya ketika proposal menghadapi orang yang cuek ya. Proposal nggak ada apa-apa, ya udah, memang bukan rezekinya, dari si fulan ya. Mungkin kita ngasih proposal tapi ada yang membuat kita mengambil kesimpulan nampaknya orang ini hanya ingin diberi proposal yang pertama dan terakhir ya. Tapi kita akan selalu ada itu orang-orang ketika diberi proposal justru alhamdulillah ya. Kenapa alhamdulillah? Berarti saya bertemu dengan orang yang ingin mengajak saya bekerja untuk menjadi berandil di dalam kerja-kerja untuk Al-Quran. Ya. Dia merasa, saya kalau nggak dapat proposal gini, apa yang bisa saya lakukan untuk Al-Quran? Ya. Saya nggak hafal, saya nggak paham, saya kurang ini untuk Al-Quran. Kebetulan ada proposal ini, maka bagi saya ini adalah ajakan atau mungkin partner kehidupan agar saya juga bisa terlibat. Ya. Ada orang-orang seperti itu. Jangan dikira tipe orang proposal itu kayak pertama, kedua semua. Ya. Ada loh yang ketiga. Ya. Sehingga lama-lama orang ketiga seperti ini nggak perlu proposal. Ya. Orang-orang yang model ketiga seperti ini, kalau ketika kita tahu orang-orang, oh si A itu begitu orangnya, oh si B juga begitu saja. Maka kalau kita memang punya program istilahnya pelayanan Al-Quran untuk umat, kita nggak perlu proposal lagi, cukup WA aja, cukup japri saja. Ya. Bu, insya Allah bulan depan kita akan ada kegiatan, katakan pembinaan guru-guru Al-Quran, ya, upgrading guru-guru Al-Quran. Orang mengalir sendiri itu semua, ya. Nggak perlu dihias-hias dan seterusnya. Ya. Itu perlu kesabaran. Ya. Jadi memang manusia ini berbeda-beda. Ya. Jadi dari situ insya Allah juga positif. Ya. Maka semakin sedikit seseorang memanfaatkan kerja-kerja Al-Quran untuk dirinya itu semakin baik. Ya. Atau kalau memang sudah berkecukupan, tidak mustahil dia memperlakukan dirinya seperti yang disebut oleh Al-Quran, wa man kana ghaniyan falyasta'fif, ya, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau memang dia menjadi aktivis Al-Quran, memang nggak punya sumber-sumber yang lain, ya. Hampir waktu untuk kerjanya habis untuk ngurusin umat agar kembali kepada Al-Quran, maka silahkan orang seperti ini ya diberi secukupnya, sekedar buat makan, ya.
Itu yang dimaksud dengan ya man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ya. Tidak ada aji mumpung, ya. Tidak ada deal tertentu. Kamu mau jadi aktivis Quran, ya. Nggak ada deal, oh tiap bulan sekian ya, atau setiap satu event ya sekian, nggak ada seperti itu. Ya, kerja aja, ya. Kalau memang ada sisa diberi, nggak ada sisa mohon maaf, besok ikutan lagi. Ya. Tentu proposal tetap menjadi positif, ya. Mengkana ghaniyan, kalau dia memang sudah bercukupan, ya ambil secukupnya saja, ya sekedar istilahnya orang ini sekedar buat pulsa, ya. Ini sekedar buat bensin, ya. Ini sekedar buat beli air misalnya. Ya, tentu nggak ada istilah ini supaya kamu bisa beli mobil, ya, ini supaya kamu bisa beli rumah. Berarti mau kerja atau menjadi relawan Al-Quran. Ya, begitulah insya Allah, ya, memahami istilahnya apa ya, bermandiri atau melibatkan umat di dalam kerja-kerja menghidupkan Al-Quran bagi umat. Wallahu a'lam. Apa Bunda, ada pertanyaan dari volunteer? Mohon penjelasan dan nasihat, kebetulan tetangga saya pindah sudah lama, kurang lebih 1 tahun, dan papan tulisnya ditinggalkan di samping rumah yang dulu dia pakai. Sudah tergeletak 1 tahun. Kalau saya ambil papan tulis itu untuk keperluan TPP, apakah tindakan itu termasuk ghosab atau tidak, dan apakah mengurangi keberkahan pada kegiatan belajar? Itu pertanyaan. Iya, tentu disebut ghosab itu kan kalau untuk kepentingan pribadi. Itu kalau berkaitan umat, maka insya Allah fisabilillah. Ya. Tapi penting juga kalau memang ada tawarruk istilahnya, ya, khawatir nggak berkah, khawatir ini, khawatir itu, menunjukkan kepada Allah, ya, bahwa saya tidak ingin memanfaatkan begitu saja. Saya ingin mencoba WA orangnya, saya ingin mencoba nelpon orangnya, saya ingin mencoba mencari nomor HP-nya, ya usaha-usaha seperti itulah, ya, terlepas berhasil atau tidak, ya, agar kita dinilai oleh Allah bahwa kita selalu menghargai milik orang lain atau harta orang lain, walaupun itu cuma sebuah papan tulis, ya. Sampai kalau udah nggak berhasil, maka bisa jadi justru pemanfaatan itu bisa lebih baik, ya, daripada dengan dalih takut nggak berkah, takut ini, takut itu, ya. Padahal semua usaha sudah dilakukan, akhirnya hanya menjadi ya semacam barang rongsok gitu, ya. Dijual nggak laku, dipakai takut. Ya. Tentu Islam tidak seperti itu, ya. Islam dalam satu kondisi dikatakan idza dhaqa tawassa'a istilahnya. Wa idza tawassa'a dhaqa, ya. Idza dhaqa tawassa'a. Apabila kondisinya udah sulit, gini sulit, dihubungi nggak bisa, ditelepon nggak bisa, nyari alamatnya nggak tahu, ya, maka berlaku hukum yang lebih luas, yang lebih fleksibel, ya. Tapi dalam kondisi orangnya jelas kok, ya, ini pemiliknya namanya Fulan, ini nomor HP, ini alamatnya, ya. Udah ketahuan semua, nggak mungkin bagi seorang menggunakan begitu saja, ya, hal tersebut. Maka menyempitnya kamu harus melakukan semua prosedur agar penggunaan terhadap benda itu betul-betul legal, ya, terhindar dari ilegal atau yang diistilahkan tadi ghosab. Wallahu a'lam. Satu lagi Bunda, ya, yang terkait dengan tema dari saya. Untuk contoh amal maidani yang ideal itu pastinya para nabi Bunda, ya.
untuk contoh amal maidani yang ideal, pastinya para nabi ya untuk contoh terbaik. Oh iya, betul. Di antaranya Nabi Nuh, Bunda, meskipun tadi dikatakan hasilnya cuma sedikit, kalau enggak kurang dari 100 semuanya, tapi usahanya kan maksimal ya, siang malam dalam waktu bertahun-tahun, 950 tahun kalau misalnya Bunda ya. Jadi jangan dilihat hasilnya, tapi usahanya. Iya, iya. Ya, artinya setiap manusia juga artinya siap dengan dampak yang dialami ya. Ya. Terkadang seseorang harus bisa mengalami apa yang dialami oleh Nabi Nuh. Terkadang bisa mengalami apa yang dialami oleh Nabi Musa, oleh Nabi Ibrahim, ya. Akan bisa mengalami apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tidak juga bisa menjadi satu kesimpulan. Kok saya tidak mengalami seperti Nabi Nuh, saya salah ini enggak juga. Ya. Ya. Jadi berusaha sesuai dengan SOP-nya, ya, sesuai dengan jalur-jalurnya. Ya. Kemudian kondisinya seperti apa, baru di situ kita mengambil suri tauladan. Suri tauladannya kemana nih? Ya, kalau harus mengalami karena dakwah jadi dibunuh, wah itu contohnya siapa itu? Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Walaupun gagal juga pembunuhannya. Berdakwah harus dipenjara, ternyata harus penjara. Baca Nabi, baca surat Yusuf, wah, berbagai macam kisah para anbiya bisa menjadi inspirasi ya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bunda, waktunya sudah jam 5 lewat ya. Sudah cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Silakan Bunda, mohon menutup dengan doa atau ada kesimpulan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya punna semua. Ustaz. Ya punna. Pamit undur diri semuanya. Ya Ustaz. Demikianlah. Mudah-mudahan sehat. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan ini adalah sesi kedua sebelum yang terakhir. Mudah-mudahan kelima alat tadabbur ini saya kita pahami seutuhnya ya, meskipun kita harus mengulang-ulang, dan semoga bisa kita aplikasikan ya, kita praktekkan dalam praktek tadabbur kita. Yang barusan ini tentang amal lapangan, tentunya kita harus menjadi orang yang aktif ya, bergerak ya, beramal, baik itu amal-amal individu, amal di dalam keluarga, dalam sosial, ekonomi, dan politik gitu ya, dan seterusnya. Insya Allah kita akan ketemu sekali lagi dalam pekan depan ya, untuk pola tadabbur sesi terakhir, sesi 10. Bagaimana nanti setelah itu, nanti Allah alam kita konsultasikan dengan guru dari insya Allah. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa Tafatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakumullah khairan Ustadz Miftah dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.